Shalom anak-anak muda. Aku yakin teman-teman kita sama-sama punya semangat untuk memuji Tuhan, amin. Oke teman-teman, mungkin yang lagi di rumah, lagi posisi duduk, aku undang untuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kita sama-sama memuji Tuhan, amin. Boleh sama-sama tepuk tanganmu ya teman-teman. Kamu say apa yang tak pernah
Apakah percaya bahwa Tuhan kita adalah Raja yang hebat? Amin. Yang percaya sama-sama katakan, haleluya! Mari berikan tepuk tangan yang terbaik sebagai ucapan syukur atas perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Bersyukurlah kepada Allah, pujian banyak karena Dia Raja yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, Mazmur dan keselamatan, Bapa nolongku yang beri hidup. Percaya seluruh semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, berkata Tuhan. Sorakan haleluya. Kita angkat pujian ini lebih lagi dan bermazmur bagi nama-Nya. Sama-sama katakan bersyukur. Bersyukurlah kepada Allah, pujian banyak karena Dia Raja. Angkat kedua tanganmu dan mari katakan, Allah percaya seluruh semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat. Katakan kasih-Mu ya Tuhan. Berkata Tuhan, tiada nama lain selain Yesus Kristus Tuhan. Amin. Ditinggikan, dimuliakan di tempat ini. Mari tepuk tangan di atas kepala dan katakan dengan iman. Come on. Allah percaya seluruh semesta. We worship you Lord. Sekali lagi katakan lebih keras. Allah percaya seluruh semesta menyembah. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, berkata Tuhan Rajaku. Thank you Jesus. Haleluya. Hari ini kami datang kepadamu Tuhan, membawa hati kami, menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan.
Shalom teman-teman JC dan Yud, puji Tuhan kalau hari Minggu ini kita bisa sama-sama beribadah lagi di online service kita pada minggu ini. Tapi sebelum kita mulai sharingnya hari ini, gue pengen ajak sama-sama kita semua berdoa. So yang belum duduk, mari kita duduk sama-sama, duduk yang manis, duduk yang rapi, siap berikan sikap terbaik. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan buat hari ini. Kalau Tuhan boleh sertai kami, Tuhan pimpin kami sampai dengan di 2021 ini ya Tuhan. Di bulan Januari ya Tuhan, di bulan pertama di tahun ini ya Tuhan. Tuhan terima kasih buat setiap penyertaan-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan, buat hadirat-Mu yang boleh terus kami rasakan sampai dengan detik ini ya Tuhan. Kalau kami ada sampai dengan sekarang ini, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, senang, sedih, susah ya Tuhan, bahagia, kami sungguh bersyukur apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Seperti Daud berkata ya Tuhan dalam Mazmur, setiap kejadian yang terjadi dalam kehidupan kami adalah kejadian yang dahsyat dan ajaib ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapak buat segalanya. Sebentar Tuhan, kalau kami ingin menekan isi hati-Mu, Tuhan berkati setiap kami, pribadi lepas pribadi ya Tuhan, biar kami boleh sama-sama mengerti ya Tuhan. Biar tempat di mana kami duduk, kami beribadah jadi gunung kudus ya Tuhan. Tempat di mana kami boleh berjumpa pribadi lepas pribadi dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Ampuni ya Tuhan setiap kesalahan kami. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu ya Tuhan. Hambanya alat, hanya media. Bilang Kau sendiri berbicara pada setiap kami pribadi lepas pribadi termasuk pada hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang suatu kisah ya teman-teman, yang mungkin yang teman-teman pernah baca semuanya, yaitu tentang seorang perempuan yang gak pernah kita tahu namanya. Dia anonimus gitu ya, tapi kisahnya terkenal, yaitu dia memecahkan buli-buli yang berisi minyak narwastu yang mahal ke atas kepala Yesus gitu. So mari kita baca ceritanya dulu gitu ya di Alkitab. Mari sama-sama buka Alkitabmu, di HP boleh, di Alkitab fisik pun boleh gitu ya. Di Markus 14 ayat 3-9. Gue bacain. Kita akan baca ceritanya full dulu gitu ya teman-teman. Sambil baca, gue please mohon sambil baca, jangan liatin gue. Sambil baca Alkitabmu, sambil kita bayangin kejadian kira-kira kayak gimana, oke? Mari kita gunakan imajinasi kita saat ini. Gunakan imajinasi kita untuk bayangin situasinya saat itu kayak gimana, oke? Mari kita baca di Markus 14 ayat 3-9, firman Tuhan bilang gini. Judul perikopnya Yesus diurapi. Ayat 3 bilang gini. Ketika Yesus berada di Betania, sampai situ di highlight dulu Betanianya, diingat-ingat dulu ya, karena kita akan balik ke situ. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan yang membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Note di situ, highlight di situ, mahal harganya. Setelah itu dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Langsung dicurahkan tuh minyak narwastu murni yang mahal ke atas kepala Yesus. Tapi ayat berikutnya ada yang bilang gini, ada orang yang menjadi gusar. Kalau di Matius dengan cerita yang sama gitu ya, yang paralel dengan ini, itu murid-murid Yesus bilang gini, jadi gusar murid-murid Yesus dan berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Lalu ayat berikutnya bilang gini, sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Sekilas, kalau kita baca ceritanya, murid-murid Yesus yang lain yang memarahi perempuan ini, tampaknya niatnya baik, bener ya? Pastilah. Pasti baik, bener gak? Karena mereka bertujuan untuk, ini kenapa gak dijual aja? Kalau dijual, ini kita bisa kasih orang-orang miskin. Bener gak? Baik ya? Baik. Tapi kenapa sih? Kenapa malah respon Tuhan lain? Di ayat berikutnya Tuhan bilang gini, tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Note katanya itu, ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku, pada Yesus. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia.
So hari ini kita sama-sama mengingat dia nih. Dimana Injil diberitakan, hari ini kita beritakan Injil. Kita genapi firman Tuhan, kita bahas tentang perempuan ini. Sempat kebayang ya gimana ceritanya ya. Dari awal sampai akhirnya Tuhan yang bela perempuan ini gitu. Yang awalnya perempuan ini dimarahin sampai perempuan ini dibela. Tapi menurut gue yang menarik, itu bukan cuma dari kisah perempuan itu memecahkan minyak restu, bukan itu, tapi dari awal banget. Dari kata-kata Betania sampai akhir kita akan bahas. Yang pertama adalah teman-teman, yuk kita bahas. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, sedang duduk makan. Tandanya lagi santai nih teman-teman, lagi nongkrong mungkin ya. Gue coba cari tahu gitu. Gue penasaran tiba-tiba waktu lagi nyiapin bahan ini, Tuhan apa ya arti Betania ya gitu. Secara berarti bahasa aslinya, bahasa Ibrani itu artinya apa sih Betania gitu. Terus gue coba-coba cari di internet. Ada beberapa versi, tapi yang rata-rata artinya mirip-mirip gitu ya. Ada yang nyebutnya Betania itu adalah House of Welcome. Dan ada juga yang bilang House of Date. Intinya, Betania itu adalah tempat bertemu. Tempat di mana Yesus ngerasa nyaman. House of Welcome, tempat yang ngerasa hangat gitu. Ada satu versi lagi bilang House of Date, tempat berkencan. Makanya kalau diperhatiin ya teman-teman ya, Yesus tuh sering banget nongkrongnya di Betania. Istirahatnya di Betania. Kenapa? Mungkin sesuai dengan namanya, karena tempat ini itu tempat di mana Yesus bisa istirahat. Dan ya tempat di mana Yesus benar-benar bisa punya hubungan yang intim sama murid-muridnya, sama orang-orang di sekitar situ. Rasain yang namanya mungkin persahabatan, yang namanya saling mengasihi, yang namanya dikasihi. Mungkin di situ. Jadi tempat bertemu, tempat kencan, tempat di mana Yesus bisa punya hubungan yang deket banget sama orang-orang di sekitar situ. Bisa ngobrol dengan santai, ngobrol dengan enak gitu ya, apapun yang bisa mungkin diceritain, saling cerita gitu. Nah tapi sebelum kita bahas tentang si perempuan itu dari kata Betania ini, gue tiba-tiba dapat kayak Tuhan tegur gitu, Tuhan ingetin. Kalau kita tarik ke zaman sekarang, Betania itu artinya apa sih Jos gitu? Kalau kita tarik ke zaman 2021 sekarang gitu, Betania mungkin kalau bisa gue artikan bebas, tempat atau waktu di mana kita berjumpa dengan Tuhan. Betania kita, pertanyaan kembali ke kita nih, kapan dan di mana kita punya hubungan yang intim sama Tuhan? Kapan dan di mana Betania kita? Itu jadi pertanyaan buat gue dan buat kita semua yang lagi denger hari ini. Tuhan paling nyaman di Betania. Tapi apakah Tuhan nyaman juga punya hubungan dengan kita? Atau justru kita malah gak punya hubungan sama Tuhan? Tadi gue bilang arti Betania salah satunya adalah House of Date gitu ya, tempat kencan. Dan namanya tempat kencan intinya ada 2 orang gitu. Karena kalau 1 orang doang yang datang gitu di tempat kencan itu, yang namanya cinta bertepuk sebelah tangan, bener ya? Nah, yang namanya punya pasangan gitu ya. Itu coba kita tarik nih ya, ini gue ngomong dibahasakan sehari-hari banget nih. Gue pengen tanya ke teman-teman semua, kira-kira kalau biasanya orang pacaran atau kencan ngapain aja sih gitu? Atau nggak usah ketemu deh, lagi di rumah aja tapi pacaran gitu, ngapain aja? Gue nemu ada 3 hal teman-teman yang biasa dilakuin kita kalau lagi pacaran gitu. Dan mungkin orang normal lah pada umumnya pacaran. Yang pertama, pasti ngobrol. Itu dulu tuh, bener ya? Pasti ngobrol. Entah ngobrol lewat telepon, chattingan, video callan. Intinya pasti ngobrol. Yang kedua, stalking. Sering kali juga tuh ya, kalau misalnya lagi nge-gebet seseorang, atau lagi deket sama orang, atau lagi pacaran, kita sering banget bukan stalking lagi. Kayak kita update banget masalahnya dia. Tentang dia kita update. IG story-nya baru muncul, udah kita lihat duluan. Feeds-nya di post gitu ya, kita lihat sampai komen-komennya, siapa yang komen dia. Dan yang terakhir, biasanya kalau orang pacaran gitu ya, itu biasanya suka ngerayu, ngegombal benernya. Gue nggak tahu gombalannya bisa apa aja, tapi biasanya ngerayu atau ngegombal. Biasanya 3 hal ini dilakuin, sungguh-sungguh dilakuin nih. Apalagi sama laki-laki kepada perempuan, maupun sebaliknya perempuan pada laki-laki. Chattingan berjam-jam, video call bisa berjam-jam. Bahkan gue beneran akhirnya ada yang terjadi gitu ya. Gue pernah tahu gitu kalau
Ternyata gue pikir bohongan, tapi bener. Ada yang video callan, nggak mau ditutup. Gue tanya kenapa? Aku mau dengar nafasnya kok. Biar saling denger. Ya ampun, buat apa? Nafas juga nggak ngeluarin cinta gitu. Tapi ternyata kejadian. Chattingan berjam-jam, nggak capek. Teleponan berjam-jam. Telat balas dikit takut ceweknya marah. Nah ini, ada kan yang kayak gini? Aduh gue telat takut balas cewek gue marah nih. Stalking, update banget masalah pasangannya. Di sosial media, di mana. Status berubah dikit tahu langsung. Ngegombal lagi. Dipersiapin semuanya, kata-kata ditulis. Cari di internet quotes-quotes tentang cinta gitu ya. Kalau yang musisi mungkin bikin lagu buat pasangan nih. Atau bikin puisi, bikin pantun, apapun lah. Muji-muji pasangan, kamu cantik deh, kamu ganteng deh. Kita bisa lakuin semua itu ke manusia teman-teman. Bahkan sampai sungguh-sungguh rasanya. Bahkan terkadang sampai kita do effort untuk ngelakuin hal itu. Ulang tahunnya besok jam 12 malam kita rela datang ke rumahnya. Supaya kenapa? Supaya cuma dia senang gitu. Pertanyaannya balik lagi. Gimana hubungan kita dengan Tuhan? Se-effort apa hubungan kita dengan Tuhan? Baiklah kita tanya, Betania kita gimana? Punya kita waktu dan tempat yang khusus untuk kita punya hubungan intim sama Tuhan? Kalau gue analogikan, chattingan sama perempuan, chattingan sama laki-laki, sama gebetan, sama pasangan. Kan ngobrol ya intinya. Tuhan tuh cuma nggak butuh chatting, Tuhan butuh doa. Tuhan mau ngobrol sama kita lewat doa. Doa waktu adalah kita ngobrol sama Tuhan tuh lewat doa teman-teman. Satu-satunya komunikasi kita dengan Tuhan lewat doa. Bagaimana dengan kehidupan doa kita? Bahkan masihkah kita berdoa? Atau jangan-jangan hari ini kita doa cuma doa formalitas, doa makan, doa tidur. Puji Tuhan tuh masih ingat doa makan, doa tidur. Mungkin juga udah lupa doa kehidupan pribadi. Ketika lagi susah banget baru ingat Tuhan, Tuhan tolong. Tapi gimana kamu? Kamu udah berhasil loh melewati 2020. Sekarang 2021. Online service, online school. Toh akhirnya bisa berhasil dijalanin. Udah bersyukur sama Tuhan setiap hari. Masihkah kita berdoa sama Tuhan setiap hari? Punya waktu khusus berdoa sama Tuhan setiap hari. Kita bisa stalking pasangan kita. Kita bisa stalking gebetan kita. Kita stalkingin gak Tuhan? Dengan cara apa kok? Baca Alkitabnya. Semua yang terupdate mengenai Tuhan ada di Alkitab. Semua tentang perintah Tuhan, apa yang dia mau, apa yang dia suka, apa yang dia gak suka ada di Alkitab. Masihkah kita baca firman sampai hari ini? Jujur, gue tahu susah. Gue tahu susah. Gue pun juga kadang lost kok. Gue akui tahun lalu bahkan. Tapi gue berusaha lagi ngejar lagi teman-teman. Makanya gue encourage teman-teman semua, yuk. Kalau kita bisa punya hubungan yang intim, yang dekat sama orang lain, sama Tuhan, yuk. Kalau kita bisa stalkingin gebetan pasangan kita sampai paling update gitu ya. Apakah kita udah update sama hatinya Tuhan gitu. Sama perintahnya Tuhan, sama apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kalau kamu bisa rayu dan gombalin pasangan kamu atau gebetan kamu rayu gombalin Tuhan nggak? Kamu nyembah Tuhan nggak? Muji Tuhan nggak kamu setiap hari? Kita setiap hari, termasuk gue. Tuhan nggak butuh kamu yang bisa main musik, enggak. Kamu play lagu dari YouTube. Atau kamu lagi praise and worship nih, sebelum kamu dengar ini, kamu praise and worship dengan sungguh-sungguh aja. Mungkin itu bisa menyenangkan hatinya Tuhan loh. Mungkin itu Betania kamu dengan Tuhan loh. That's why dari Betania ini belum kemana-mana nih. Baru di Betania ini tuh gue cuma pengen ingetin. Kita sama-sama diingatkan sama Tuhan. Kapan dan dimana Betania kita dengan Tuhan? Kalau dengan orang aja kita bisa effort tadi. Sampai denger nafasnya lewat video call. Tahankah kita berdoa? Bahkan untuk denger isi hatinya Tuhan.
Hari ini kamu lagi denger sharing ini, tahankah kamu duduk diem dengerin sharing ini, dengerin isi hatinya Tuhan? Tuhan kangen banget sama kita semua. Tapi kangen gak kita sama Tuhan? Tuhan mau punya tempat khusus dalam hidup kita. Itu dia teman-teman tentang Betania. Kita lanjut ceritanya. Jadi waktu Yesus lagi duduk di Betania, duduk makan di rumah Simon si Kusta. Out of nowhere, kita nggak tahu, tiba-tiba dari belakang gitu ya, misalnya di belakangnya Yesus tiba-tiba datang seorang perempuan. Dia bawa minyak narwastu murni yang mahal harganya. Tuh gue note ya, mahal harganya. Terus bilang gini, setelah itu dipecahkan leher buli-buli itu, dicurahkan minyak itu ke atas kepala Yesus. Jadi minyak itu dipecahin, terus dituang, dicurahkan teman-teman. Bukan ditetes-tetes, enggak, dicurahkan ke atas kepala Yesus. Yang pertama, ciri-ciri orang yang mengasihi Tuhan gitu, ada dua aja dari cerita ini nih. Yang pertama, orang yang mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, orang yang tahu isi hatinya Tuhan. Yang pertama, dia rela mempersembahkan yang paling mahal atau yang paling berharga dalam kehidupannya untuk Tuhan. Tanpa rasa menyesal, gak pakai hitung-hitungan. Bisa jadi loh, minyak narwastu murni yang mahal ini dia udah nabung udah lama banget. Dia kumpulin duitnya. Mungkin minyak narwastu ini dipersiapkan zaman dulu untuk calon suaminya nanti gitu ya, untuk pernikahannya nanti. Tapi enggak. Dia kasih minyak narwastu itu buat Yesus. Dipecahkannya. Dan tahu gak kenapa taruhnya di atas kepala gitu ya. Zaman dulu ya, di perjanjian lama, perjanjian baru. Ini tuh sebagai tanda teman-teman menurut gue. Di perjanjian lama, kalau seorang raja pengen dinobatkan, raja itu tuh akan diurapi dengan minyak. Dan minyaknya ditaruh di atas kepala, dari atas kepala teman-teman. Mungkin adalah tindakan perempuan itu untuk ngomong gini, Tuhan, ini hidupku, aku serahkan semua sama Tuhan. Tuhan adalah raja dalam kehidupanku. Ambil alih Tuhan. Apapun yang Tuhan perintahkan, apapun yang Tuhan mau, aku lakukan. Mungkin itu yang perempuan itu mau bilang teman-teman. Mungkin itu yang perempuan itu mau bilang. Tuhan, apapun yang Tuhan mau, aku mau lakukan. Karena Tuhan adalah rajaku. Tuhan adalah rajaku. Dia tuang minyaknya, dia kasih yang paling mahal dalam kehidupannya untuk Tuhan. Cuma untuk bilang, Tuhan, ambil alih kehidupanku. Pertanyaannya adalah teman-teman, apa yang paling mahal dalam kehidupanmu saat ini? Apa yang paling berharga dan paling mahal dari kehidupan kita saat ini? Yang bikin mungkin hubungan kita dengan Tuhan jadi jauh. Banyak hal. Apa yang paling mahal dalam kehidupan kita bisa beda-beda. Ini gue catat ya. Bisa jadi dosa kita. Kita terlalu nikmatin dosa. Atau mungkin kita terlalu takut sama dosa. Maksudnya kenapa kok? Gue banyak nemuin anak-anak Tuhan gitu ya. Yang karena gue udah ngerasa tuh, kok ya ntar gue juga jatuh lagi gitu. Buat apa doa? Guys, kita manusia gak pernah sempurna. Tapi kita harus berusaha untuk seperti Paulus gitu ya, berlari dalam pertandingan ini. Kejar keselamatan, kerjakan keselamatan. Bukan jadi nyerah dan bilang, ya nanti Tuhan kecewa lagi kalau gue jatuh. Ya berusaha dong. Kalau jatuh makin lagi, bukannya jadi nikmatin kejatuhan itu. Makanya gue bilang, apa yang paling mahal hidup? Bisa jadi dosa kita loh yang paling mahal. Kita malah jadi anggap dosa kita tuh berharga. Terlalu enak, terlalu nyaman. Bisa jadi waktu kita yang paling berharga. Kok nggak cukup waktu 24 jam kok buat doa, buat baca kitab segala macem, buat cool, nggak bisa kok. Kok nggak tahu online service tuh tugasnya jadi banyak. Tugas banyak, belum kalau tiba-tiba ada kerja kelompok nggak jelas kok, bantuin mama, bantuin ini, bantuin itu. Gue tahu teman-teman, semua orang sibuk, semua orang punya banyak kerjaan, siapapun itu. Gue juga nggak pernah percaya ada orang bilang anak kecil apa sih taunya, apa sih sibuknya. Gue tahu kalian sibuk,
Tapi mungkin itu yang jadi paling berharga, yang sebenarnya Tuhan tuh mau minta gitu, supaya kita punya hubungan yang intim sama Tuhan. Apalagi yang paling mahal, mungkin bisa jadi teman kita, mungkin bisa jadi pacar kita yang jadi paling mahal loh. Saking deketnya sama temen, saking intimnya sama pacar, sampai lupa Tuhan. Yang penting doi seneng, yang penting doi gak marah, yang penting temen gue banyak. Tuhan gimana? Bodoh amat. Maka tadi gue bilang, bisa jadi teman atau pacar kita justru jadi paling mahal, yang harusnya kita persembahin buat Tuhan. Bukannya jadi kayak Tuhan aku, bukan gitu. Tapi maksudnya mungkin kita harus kurangi waktu dengan mereka. Kita punya waktu dengan Tuhan. Kita ada di Betania bersama dengan Tuhan. Kenapa kita kok bisa takut pasangan kita marah? Kita bisa takut teman kita marah, tapi kok kita nggak takut Tuhan marah ya? Kok bisa ya? Terus makanya apa sih yang paling mahal dan berharga dalam kehidupanmu? Dosakah? Waktukah? Teman atau pacar kah? Kemalasan kah? Atau bahkan uang bisa jadi. Aku lagi pandemi gini, aku lagi sibuk banget. Sekolah iya, aku juga lagi usaha nih kok, bikin kue, bikin gambar, bikin ini, bikin itu. Aku harus cari uang kok buat bantu orang tua segala macam. That's good, that's very good. Gue nggak nyalahkan itu. But apakah jadi akhirnya uang di atas Tuhan? Jadinya pacar di atas Tuhan, teman di atas Tuhan, kesibukan di atas Tuhan. Tuhan tuh bukan cuma nomor satu, Tuhan satu-satunya teman-teman. Dia nggak bisa turun, harusnya Tuhan tuh nggak bisa turun ranking. Ini negoro banget juga. Tuhan tuh nggak bisa turun ranking. Dia satunya dalam kehidupan kita. Nah yang lain-lain ini yang harus kita pikirkan. Gimana caranya ngatur waktu biar kita punya hubungan ini sama Tuhan. Tuhan kasih kita akal budi kok teman-teman, untuk mengasihi Tuhan. Kan ada ayat ya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan akal budimu. Kalau hati bilang Tuhan aku percaya Tuhan, tapi jiwanya nggak dipakai, nggak mau, malas, akal budi nggak dipakai buat ngatur waktu, ya mungkin sebenarnya kita nggak mengasihi Tuhan. Dari perempuan ini kita belajar apa sih yang paling mahal dalam kehidupanmu? Apa sih yang paling berharga, yang lagi kamu simpen banget gitu ya, yang akhirnya bikin kamu nomor satukan itu dibanding Tuhan gitu. Justru semuanya harus dalam kendalinya Tuhan. Sama kayak perempuan tadi, dia nyerahin, dia curahkan minyak di atas kepala supaya bilang gini, Tuhan kau adalah rajaku. Tuhan tuh raja kita teman-teman. Justru harusnya dia yang take kontrol kehidupan kita, take kontrol kehidupan pacaran kita, take kontrol kehidupan keuangan kita, take kontrol pertemanan kita, take kontrol waktu kita, kesibukan kita. Itu yang harusnya terjadi. Bukan waktu yang kendaliin kita, teman yang kendaliin kita, bukan itu. Orang yang mengasihi Tuhan tahu yang terbaik buat Tuhan. Maka kalau kamu perhatiin ya, di akhir-akhir ayatnya, kan Tuhan bilang ya, kamu kenapa? Kan murid-muridnya marah tuh, bilang buat apa urusan ini. Tapi Tuhan bilang, kamu kenapa nyusahin perempuan ini? Perempuan ini sudah melakukan terbaik buat aku. Sih? Lu pengen gak sih Tuhan bilang gini, kamu udah ngelakuin yang terbaik buat aku? Itu lebih dalam loh artinya. Gak cuma sekedar Tuhan seneng, enggak. Tuhan happy banget, Tuhan bahagia. Dia ngelakuin yang terbaik buat aku loh. Tuhan bilang gitu. Orang yang mengasihi Tuhan, dia tahu isi hatinya Tuhan tuh mau apa. Murid-muridnya berbuat baik gak? Berbuat baik dong. Orang murid-muridnya bilang, dijual aja buat orang miskin, baik gak? Baik. Tapi apakah itu yang Tuhan mau saat itu? Enggak. Kadang kita suka bilang gitu ya, kok kan aku udah tetap berbuat baik, aku tetap persembahan kok. Lebih dari itu ya, gue bukannya nggak mau nolong orang atau gimana, gue bukan anti itu, enggak, itu baik. Tapi ciri-ciri yang mengasihi Tuhan, dia tahu persis apa yang Tuhan mau saat itu. Perempuan ini tahu apa yang Tuhan mau, karena dia punya hubungan intim sama Tuhan.
Gak cuma sekedar pelayanan, gak cuma sekedar aktivitas gereja rohaninya bagus, tapi hatinya, teman-teman. Dari sekian banyak tadi gue bilang apa yang paling lemah dalam kehidupanmu, Tuhan tuh sebenarnya mau hati kita yang murni, yang tulus ketemu Tuhan. Jangan sampai kita juga udah siapin waktu nih misalnya. Kok udah siapin waktu buat saat teduh, jam berapa, jam 7 jam 8. Tapi dipatokin, terus itu buru-buru lagi. Aduh, jam 8 ada ini nih, ada sinetron. Aduh, jam 8 gue harus nonton drakor. Aduh, jam 8 pokoknya jam 8 teng, apapun yang terjadi, firmannya belum kelar, gue udah harus cabut. Nanti gue terusin lagi habis itu. Nggak gitu. Tuhan mau hati kita yang tulus, hati kita yang murni, untuk bilang, Tuhan kau adalah rajaku. Untuk kita doa, untuk kita baca kitab, untuk kita muji nyembah Tuhan. Ini bukan masalah durasi yang lama, tapi ini semua bicara masalah kualitas hati kita. Excellent gift, teman-teman. Persembahan terbaik buat Tuhan itu apa? Hati kita, penyembahan kita. Kalau uang, apa, segala, Tuhan mah bisa. Tuhan mah punya. Tapi kehidupan kita, hati kita, hubungan kita dengan Tuhan, itu yang Tuhan mau. So makanya pertanyaan gue sekali lagi, apa yang paling mahal dalam kehidupan kita saat ini? Mari persembahan itu buat Tuhan. Mari prioritaskan Tuhan, karena Tuhan satu-satunya dalam kehidupan kita. Sama seperti perempuan itu. Mari bilang, mari pecahkan apa yang paling berharga dalam kehidupan kita dan bilang, Tuhan ampuni aku, Tuhan kau adalah raja di atas segala raja. Ambil alih kehidupanku. Itu yang pertama tuh teman-teman. Ciri dan mengasihi Tuhan, dia persembahkan yang paling berharga dalam kehidupannya, tanpa rasa nyesel, gak mikir 2 kali. Karena dia tahu isi hatinya Tuhan. Dia tahu, gak cuma sekedar perbuatan baik, tapi dia tahu apa yang lagi Tuhan mau. Perbuatan baik apa, perbuatan benar apa yang harus dilakukan pada waktu itu. Dia tahu, kenapa? Karena punya hubungan intim. Dia percaya gak percaya, kalau orang punya hubungan sama Tuhan, dia tahu apa yang Tuhan mau dilakukan dalam kehidupannya. Di sekolah, di rumah, dimanapun, pasti dia tahu apa yang harus dilakuin. Gak cuma sekedar perbuatan baik, tapi yang berkenan di hatinya Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, yang terakhir, gue mau tutup di sini. Yang kedua, yang terakhir adalah, kalau dengar tadi ya, habis perempuan itu mencahin ke buli-bulinya itu, terus dibinyakin ke atas kepalanya Yesus, murid-murid atau orang-orang sekitarnya bilang gini, dimarahin tuh perempuan. Buat apa pemborosan ini? Itu bisa dijual. Nih, gue mau kasih teman-teman. Walaupun kita berbuat benar yang berkenan di hati Tuhan, tapi gak semua orang tahu itu. Waktu kita lakuin hal yang berkenan di hati Tuhan, mungkin ada orang-orang yang gak suka. Mungkin ada orang-orang yang bilang, buat apa sih? Ngapain sih? Lebay lu. Buat apaan lu kayak gitu? Ngapain lu pelayanan terus? Ngapain lu cool? Ngapain lu ini? Ngapain lu itu? Tapi ciri-ciri yang mengasihi Tuhan, dia diem. Di ayat itu gak dibilang tuh perempuan berontak atau ngapain, enggak, dia diem. Sampai akhirnya Tuhan yang bela dia. Tuhan yang bilang ke murid-muridnya, buat apa lu nyusahin dia? Dia udah ngelakuin hal yang terbaik buat aku. Terakhir gue cuma bilang gitu teman-teman. Mungkin waktu kita putuskan untuk persembahan yang paling mahal buat Tuhan, mungkin waktu kita putuskan untuk kita memprioritaskan Tuhan di atas segalanya, bahkan banyak banget orang-orang yang gak suka. Bahkan bisa jadi orang yang sudah pelayanan sekalipun. Bahkan bisa jadi orang terdekat kita. Apalagi yang kalau kita persembahkan teman, apalagi kalau yang paling berharga itu teman kita, pacar kita, udah pasti terusik tuh. Tapi justru harusnya waktu kita memprioritaskan Tuhan atas segalanya, Tuhan yang ambil alih kehidupan kita, dan mereka yang bisa diberkati lewat kehidupan kita. Itu yang penting, mereka diberkati lewat kehidupan kita, teman-teman. Awalnya mungkin mereka nolak, awalnya mereka mungkin gak suka sama kehidupan doa kita, kehidupan intim kita sama Tuhan. Tapi lebih dari itu semua, yang paling penting yang mana? Berkenan di hati Tuhan atau cuma disenangin manusia? Murid-murid tadi mungkin menyenangkan hati manusia tuh. Orang miskin bisa seneng tuh. Waktu orang-orang berkebutuhan bisa seneng. Karena minyaknya dijual, dikasih ke mereka.
Tapi apakah itu yang berkenan di hati Tuhan atau yang lagi Tuhan pengen di saat itu? Enggak. Yang berkenan di hati Tuhan saat itu adalah yang perempuan itu lakukan. Dan soalnya makanya gue bilang tadi, orang yang punya hubungan intim hanya dia yang tahu Tuhan mau apa dalam kehidupannya. So itu teman-teman yang mau gue bagikan hari ini. Gue cuma sebenarnya pengen ingetin kita semua, termasuk gue, kapan dan di mana Betania kehidupan kita. Apa yang paling mahal, yang paling berharga sih dalam kehidupan kita sampai akhirnya kita bisa menduakan Tuhan. Dan yang terakhir, waktu kita memprioritaskan Tuhan, waktu kita memilih untuk mempersembahkan dan hidup berkenan dengan hatinya Tuhan, akan banyak mungkin cobaannya. Ada orang yang gak suka, keadaan yang gak suka. Tapi maukah kita tetap mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal, budi kita akhir-akhir ini? Sepanjang 2021 ini nih. Gue tahu ini mungkin gak aplikatif firmannya, gak kehidupan sehari-hari banget kok, enggak. Tapi ini esensial teman-teman menurut gue. Hubungan kita dengan Tuhan itu gak bisa di-replace dengan apa-apa. Itu yang gak bisa di-replace dengan apa-apa. So mari berikan hatimu pada Tuhan untuk dia bisa jadi raja dalam kehidupan kita. Yuk mari teman-teman, gue mau ajak semuanya untuk berdoa. Mari tenangkan kepala, pejamkan mata, kita berdoa. Bapak dalam surga, hamba mengucap syukur dan berterima kasih buat hari ini ya Tuhan. Tuhan, hari ini terima kasih ya Tuhan kalau Tuhan sudah ingatkan kami, sudah tegur kami ya Tuhan. Untuk kami boleh punya waktu intim dengan Tuhan. Tuhan, kami mau punya waktu, kami mau ada Betania bersama denganmu ya Tuhan setiap hari. Kami mau berada dalam Betania bersama denganmu setiap hari ya Tuhan. Tuhan, aku nggak tahu apa yang lagi jadi paling berharga dalam kehidupan teman-teman hamba saat ini ya Tuhan. Kami mau berdoa, bila hari ini ya Tuhan jadi hari di mana kami putuskan kami persembahkan itu semua buat Tuhan. Tuhan, kami mau bilang, Tuhan, ambil alih kehidupan kami. Ini kami ya Tuhan. Kami mau prioritaskan Tuhan di atas segalanya. Sebab Tuhan hanyalah satu-satunya dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ampuni kami ya Bapa akan kesalahan dan dosa kami. Ampuni kami ya Tuhan. Kami tahu ke depan gak akan semakin mudah, mungkin akan semakin berat. Bahkan ketika kami putuskan hari ini untuk lebih mengasihi-Mu lagi ya Tuhan, untuk kami boleh ikut dengan apa yang Tuhan mau. Mungkin akan ada banyak hal yang orang-orang bahkan gak suka, atau keadaan-keadaan yang gak baik, tapi kami percaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kami mau tetap bersyukur sama Tuhan. Dan yang terpenting ya Tuhan, bila hidup kami berkenan di hatinya Tuhan. Pakai kami ya Tuhan, pakai kami lebih lagi ya Tuhan. Kami mau serahkan kehidupan kami mau berikan excellent gift, hadiah yang terbaik ya Tuhan, persembahan yang terbaik yaitu hati kami yang paling berharga ya Tuhan, kehidupan kami ya Tuhan, seperti perempuan dalam kisah ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapak. Bila firman yang kami dengar hari ini gak cuma kami dengar, tapi kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapak. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Happy Sunday teman-teman semua. God bless you.